Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kekuatan, hidayah, rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan pembelajaran seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Teman-teman semua, anak-anak semua, kemarin kita telah membahas tentang akhlak tercela. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Kita flashback lagi ke pertemuan yang kemarin. Kita telah membahas larangan untuk melakukan akhlak tercela, antara lain berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, berzina, dan memakai atau memakan narkoba. Kemarin kita telah membahas 5 indikator atau materi tersebut. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama yakni akhlak terpuji berpakaian, yang kedua akhlak terpuji berhias, yang ketiga akhlak terpuji melakukan perjalanan, yang keempat yakni akhlak terpuji menerima tamu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 dulu, yakni tentang akhlak terpuji berpakaian dan akhlak terpuji berhias. Untuk yang pertama, akhlak terpuji berpakaian. Berpakaian dapat diartikan yakni memakai busana. Dalam berpakaian terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi berpakaian untuk menutup aurat. Yang kedua, menunjukkan identitas dari seseorang. Yang ketiga, yakni menjaga diri dari kejahatan atau bencana. Yang keempat, sebagai perhiasan. Itu 4 fungsi dalam berpakaian. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Aurat yakni batasan tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Batasan tubuh antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki auratnya cuma antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah ini dan juga telapak tangan. Ini aurat dari laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua yakni berpakaian sebagai perhiasan. Berpakaian sebagai perhiasan diri untuk mempercantik diri. Yang ketiga, yakni berpakaian untuk menjaga diri dari kejahatan atau bencana. Ketika orang berpakaian
seluruh badannya tertutup, auratnya tertutup, maka akan meminimalisir bentuk kejahatan seperti pencabulan atau yang lain-lain. Yang keempat yakni fungsi berpakaian untuk menunjukkan identitas antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai penunjuk identitas kalau dia itu laki-laki atau dia itu perempuan. Contoh, laki-laki tidak memakai jilbab, perempuan memakai jilbab. Itu termasuk penunjukan identitas. Lanjut kepada adab-adab dalam berpakaian. Dalam berpakaian, kita disunatkan untuk memakai pakaian yang putih. Selain itu, kita disunatkan oleh Rasulullah jika memakai pakaian yang bersih, pantas, dan juga rapi, serta serasi. Nah, seperti itu. Yang kedua, adab dalam berpakaian yakni menutup aurat. Yang ketiga, yakni pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan dan juga sebaliknya. Yang keempat, yakni disunahkan untuk berdoa dulu sebelum memakai pakaian. Itu untuk adab-adab dalam berpakaian. Lanjut pada hikmah berpakaian. Kalau kita berpakaian, ada beberapa hikmah yang kita dapat. Antara lain, yang pertama, identitas kita sebagai seorang muslim terjaga. Karena dalam berpakaian kita beradab, menutup aurat dan lain sebagainya, maka kita sebagai seorang muslim identitas kita akan terjaga. Yang kedua yakni dapat menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Yang selanjutnya yakni terhindar dari perbuatan buruk. Itu antara lain hikmah-hikmah dalam berpakaian. Lanjut pada membiasakan akhlak dalam berhias. Berhias yakni mempercantik diri. Mungkin sudah tahu, nanti bisa lewat kosmetik atau bisa lewat perhiasan dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting memperhias diri. Berhias ada beberapa macam, yakni menggunakan jilbab, menyambung rambut, menato tubuh, menggunakan kosmetik, yang terakhir yakni memakai perhiasan. Yang diperbolehkan oleh Islam hanya 3, yakni memakai jilbab, memakai kosmetik, dan memakai perhiasan. Kalau yang dua menyambung rambut dan menato tubuh itu tidak boleh. Menyambung rambut mungkin sudah tahu ya, rambut ini disambung itu nggak boleh. Terus kalau menato tubuh, menggambar sebagian di tubuh atau menggambar seluruh tubuh itu tidak boleh dalam Islam. Karena itu sama saja menambah sesuatu yang diucapkan oleh Allah, tidak syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT. Terus ketika yang diperbolehkan oleh Islam hanya 3, yaitu memakai jilbab untuk perempuan, terus memakai kosmetik, itu seperti bedak. Terus yang terakhir yakni perhiasan. Perhiasan boleh dipakai oleh laki-laki dan perempuan, tapi kalau laki-laki ada garis bawah tidak boleh memakai perhiasan yang dari sutra ataupun dari emas. Itu kalau untuk laki-laki tidak boleh memakai sutra dan emas. Lanjut kepada adab-adab berhias. Nah, dalam berhias diperbolehkan asalkan mempunyai aturan atau ketentuan batasan dalam berhias. Nah, di antara adab-adab dalam berhias, yang pertama, berhias hanya untuk Allah, tidak boleh untuk orang lain. Kita berhias untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita berhias tidak boleh untuk pamer, untuk menarik lawan jenis, itu tidak boleh. Terus yang kedua, yakni berhias tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama lain. Yang selanjutnya yakni berhias tidak boleh menggunakan barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh agama atau barang-barang yang najis, tidak boleh. Terus yang selanjutnya yakni berhias sesuai ala kadarnya, nggak boleh berlebihan. Contoh dae kuandel 4 senti, nggak boleh itu. Berhias sewajarnya aja ya. Terus selanjutnya yakni hikmah dan berhias. Yang pertama yakni menunjukkan kepribadian. Kita pede dengan berhias, kita percaya diri tanpa meninggalkan syariat-syariat Islam. Saya itu berhias memberikan dampak positif pada kita,
karena kita memperindah diri tanpa meninggalkan syariat, kita merasa pede sehingga membawa aura positif dalam kehidupan kita. Terus yang selanjutnya yakni karena niat yang lurus dalam berhias, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk adab atau akhlak dari berpakaian dan juga berhias. Nah, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk tugas anak-anak kali ini praktekkan cara berhias dan berpakaian yang baik dan benar. Mungkin nanti bisa di video atau di foto kalian kirimkan ke grup kelas kita. Oke, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa berpakaian dan juga berhias memberikan manfaat kepada kita, memberikan kita percaya diri, kita lebih dekat kepada Allah. Endingnya kita dapat menjadi hamba yang bersih, yang sopan dan rapi, selalu menjaga keindahan diri tanpa meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita dapat menjadi insan yang baik terhadap manusia dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup sekian pada pertemuan kita kali ini. Mungkin dapat kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya pada minggu selanjutnya. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nanti absen di e-learning. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.